Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dengar rasa, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan kenikmatan hidup yang kita nikmati hingga hari ini. Kita masih diberikan jatah usia kita, peluang dan kesempatan. Tatkala kita terbangun dari tidur, itulah hakikat dari peluang dan kesempatan yang Allah beri kepada kita. Senantiasa kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dan inilah bagian dari bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan terbaik agar tentu saja kita optimalkan untuk bisa menjadi bagian tak terpisahkan dari investasi terbaik kita. Investasi ibadah, karya amal soleh kita. Dan tentu saja kita senantiasa bermohon, senantiasa berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala di atas setiap perkara yang kita lewati. Tentu tidak selamanya hadir kebaikan, tapi juga tentu akan muncul keburukan-keburukan. Termasuk di dalamnya wabah dan musibah yang harus senantiasa kita sikapi dengan wajar. Dan tentu saja kita hadirkan kekuatan doa kita kepada Allah. Ad-doa silahul mu'min. Karena memang senjata bagi hamba iman itu adalah kekuatan doa. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sa'il asqam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit lepra, dari penyakit buruk lagi membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billah alil adim. Dengar asih, doa dari apa yang kita panjatkan, demikian juga perlindungan diri kita semata-mata hanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian dari imun terbaik yang tentu harus kita miliki. Apapun nutrisi, apapun gizi yang kita dapatkan dan kemudian menjadi asupan bagi tubuh kita, tentu akan menjadi perkara yang sia-sia manakala pola fikir dan pola zikir kita lebih diarahkan kepada hal-hal yang negatif. Oleh karena itu tentu saja harus senantiasa kita arahkan kepada hal yang positif, agar tidak merusak apa yang sudah kita lewati dari asupan gizi dan nutrisi kita. Kita tentu saja harus senantiasa banyak bermohon kepada Allah dan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melewati musibah ini dan tentu saja kita termasuk orang-orang yang lulus melewati bentangan ujian ini. Ada pelajaran, ada hikmah yang memang tidak bisa kita pungkiri. Begitu banyak hal yang tentu nilai positif yang bisa kita dapatkan dari kejadian demi kejadian. Tentu bagaimana sebagai seorang muslim kita dituntut untuk bisa mengambil hikmah di balik setiap peristiwa tersebut. Hanya dengan keimanan, hanya dengan pondasi tauhid yang kokoh, maka tentu saja setiap pribadi muslim insya Allah akan mampu menghadirkan setiap peristiwa dari setiap apapun yang terjadi sebagai bentuk ibrah, pembelajaran, bahkan tadhkirah, peringatan yang berharga. Dengar asih, di kesempatan pagi hari ini, insyaallah tema kita model pendidikan Luqmanul Hakim. Nah, ini sengaja kita bahas, kita kupas kembali materi kita ini terkait dengan kehidupan Luqmanul Hakim. Karena memang di balik kehidupan Luqmanul Hakim, sekalipun dia bukan di kalangan para nabi dan rasul, tapi ternyata dia adalah hamba Allah yang saleh, yang kemudian namanya diabadikan oleh Allah dalam salah satu surat di dalam Al-Quran. Dan kehidupannya tentu saja menjadi bagian contoh
bagian dari uswah yang penuh dengan kebaikan. Dan inilah bagian dari pola pendidikan yang tentu saja akan senantiasa menjadi prototip terbaik dari apa yang tentu saja harus kita bangun guna menghadirkan kehidupan yang penuh dengan kemaslahatan, kehidupan yang dengan di dalamnya tentu kita bisa mendapatkan kemuliaan, bahkan keberkahan serta ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bentangan kehidupan para nabi dan rasul tentu saja memberikan kepada kita pelajaran dan pengalaman yang demikian berharga. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memberikan contoh kepada kita dengan keteladanan seorang Luqmanul Hakim. Dia bukan dari kalangan nabi dan rasul, namun kemudian namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Tentu sekali lagi di dalamnya syarat dengan makna yang di dalamnya juga penuh dengan pembelajaran. Sebagaimana juga Imran, keluarga Imran itu kan bagaimana ini juga jadi pelajaran berharga di kehidupan kita yang tentu saja ini akan senantiasa menjadi bagian yang terus memotivasi kita bahkan menjadi energi terbaik dalam kehidupan kita untuk mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Baik, kita baca surah Luqman di ayat ke-12 insyaallah hingga ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya bunayya innaha intaku mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha teliti. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma ashabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu malingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir.
dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dengar kasih, inilah bagian dari ayat-ayat yang tentu saja memberikan kepada kita pembelajaran, bahkan hikmah terindah dalam kehidupan terkait dengan bagaimana model pendidikan yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim di dalam mendidik anak-anaknya. Satu gambaran yang tentu saja memberikan kepada kita pembelajaran terbaik bagaimana seorang ayah yang ideal, seorang ayah yang unggul adalah mereka-mereka yang tentu saja senantiasa menanamkan benih-benih tauhid dan akhlakul karimah kepada anak-anaknya sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang dilakukan secara berkesinambungan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Yang tentu di antara tahapan-tahapan itu akan saling menguatkan antara satu sisi dengan sisi yang lain. Luqmanul Hakim sekali lagi bukanlah di kalangan para nabi dan rasul, tapi Allah Subhanahu wa taala memposisikannya sebagai orang yang soleh, yang kemudian sepak terjangnya, tapak lacak kehidupannya senantiasa akan jadi buah tutur terindah sepanjang zaman. Bagi mereka yang baca Al-Quran, tentu tatkala sampai kepada surah Luqman, maka tentu sejatinya ia diingatkan kembali akan tapak lacak kehidupan Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim dari gambaran hidup yang tentu senantiasa akan memiliki ibrah, pembelajaran, bahkan tadhkirah, peringatan berharga. Seorang ayah yang telah menanamkan benih keimanan, demikian juga akhlak yang mulia kepada anaknya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkura lillah. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Inilah landasan pertama dari model pendidikan Luqmanul Hakim yang disampaikan kepada anaknya. Bagaimana Luqmanul Hakim menyampaikan nilai-nilai syukur itu sebagai pondasi yang tidak boleh lepas, yang tentu saja berbanding lurus dengan ketaatan kepada Allah. Ungkapan yang demikian indah, anishkurulillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nilai kesyukuran dari nilai kepatuhan seorang hamba kepada Rabb-nya tentu saja akan berpulang nilai kemanfaatan, nilai kemaslahatannya kepada pelakunya itu sendiri. Manakala manusia senantiasa bersyukur, maka nilai kesyukuran itu akan menghadirkan faedah bagi dirinya. Maka tentu bagi mereka yang memahami ini, mereka akan berjuang, mereka akan berdaya upaya agar setiap langkah hidup dan kehidupannya senantiasa bermuara kepada nilai-nilai syukur itu. Dan nilai syukur yang sejati tentu saja adalah kembali dan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal permulaan dari syukur yang harus mereka bangun adalah tatkala ia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat pengatur hidup dan kehidupan, penggenggam segala perkara, maha teliti atas segala perkara, sirru alaniyah, tersembunyi ataukah terang-terangan. Bagi mereka-mereka yang menyadari bahwa syukur kepada Allah hakikatnya adalah bersyukur untuk diri sendiri, maka tentu ia tidak akan meninggalkan syukur itu di dalam kehidupan. Karena pantang bagi dirinya untuk berpaling, pantang bagi dirinya untuk ingkar kepada apa yang sudah Allah anugerahkan kepada dirinya. Dari begitu banyak kenikmatan hidup, dari begitu banyak anugerah yang sampai kepada dirinya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan kalau sekiranya manusia mencoba menghitung-hitung nikmat Allah dari karunia yang sampai kepada dirinya, maka tentu ia tidak akan mungkin sanggup untuk menghitungnya. Karena begitu banyaknya karunia dan limpahan yang senantiasa Allah limpah curahkan kepada manusia. Maka tatkala ia bersyukur, tentu saja ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maka kemanfaatan dan kemaslahatannya akan kembali kepada dirinya.
Allah tidak akan pernah merasa untung dan diuntungkan dengan ketaatan manusia kepadanya. Allah tidak akan merasa bahwa dia akan mendapatkan keberuntungan dari ketaatan hambanya itu. Karena sungguhnya ketaatan manusia kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kemaslahatannya kembali kepada pelakunya itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah tidak akan merasa rugi dan dirugikan manakala manusia ingkar kepada aturan-aturan Allah, manakala manusia berpaling dari aturan-aturan Allah, bahkan manakala manusia membenci kepada aturan-aturan Allah. Malah yang terjadi justru kerugian kepada dirinya sendiri, dan tentu saja ia tidak akan mendapatkan karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diakibatkan karena pengingkarannya kepada aturan-aturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ngerasa inilah hal pertama yang diingatkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya terkait dengan pentingnya nilai syukur di dalam kehidupan yang tentu akan menghadirkan kemuliaan, menghadirkan nilai kebahagiaan dalam makna yang sungguhnya. Sehingga tidak berlebihan ketika kita nyatakan bahwa tatkala kita ingin bahagia, maka kebahagiaan kita ditandai dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita mengejar bahagia baru kemudian bersyukur, tapi bersyukurlah kepada Allah, karena dari nilai kesyukuran itu akan menghadirkan kebahagiaan dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian model pendidikan yang kedua yang disampaikan Luqmanul Hakim kepada anaknya, ini terkait dengan apa yang Allah firmankan di ayat ke-13 di surah Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya persekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dengar asih, ini adalah sebuah peringatan dan ini adalah sebuah bagian dari bentuk pendidikan Luqmanul Hakim yang memberikan pesan kepada anaknya, seraya memberikan nasihat padanya. Bagaimana Luqmanul Hakim melarang anaknya dari mempersekutukan Allah dan memberikan informasi bahwa mempersekutukan Allah, berlaku syirik, melakukan kemusyrikan adalah dosa yang besar. Bahkan tentu saja kesalahan yang paling keji dan masuk dalam kategori kejahatan yang paling buruk di antara kejahatan yang ada. Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita ayat demi ayat yang di dalamnya tentu saja syarat dengan makna. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang kehidupan Luqmanul Hakim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak pencerahan di dalam kehidupan. Sebuah bimbingan, sebuah arahan dari fungsi Al-Quran sebagai petunjuk, dari fungsi Al-Quran sebagai pedoman, bahkan fungsi Al-Quran sebagai jalan cahaya di dalam kehidupan. Dengar asih, Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya untuk tidak main-main dengan tauhid, untuk senantiasa menghadirkan tauhid sebagai pondasi pertama dan utama. Sebab tatkala manusia sudah terjebak melakukan kemusyrikan, kalau manusia sedang persekutukan Allah dengan perkara-perkara yang tidak selayaknya, maka ini tentu saja masuk kategori kezaliman yang sangat besar. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu persekutukan Allah. Innasyirka la zulmun adzim. Karena sungguhnya persekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Tatkala kehidupan berubah, berkembang, tentu banyak di antara kita yang kalau secara fisik tidak menyembah berhala dalam makna patung-patung begitu kan. Tapi dalam kehidupan kita yang hari ini syarat dengan begitu banyak perubahan, perkembangan ilmu dan teknologi kadang-kala bisa menyeret manusia lupa kepada Allah. Sehingga kemudian manusia diperbudak dengan teknologi, diperbudak dengan ilmunya, menjadi hamba dunia, bahkan menjadi budak dunia. Maka inilah bentuk-bentuk kemusyrikan modern dari apa yang seharusnya justru harus kita tinggalkan. Jangan sampai kemajuan ilmu dan teknologi dari peradaban yang ada justru malah menjauhkan kita dari Allah. Yang seharusnya terjadi justru adalah bagaimana perkembangan ilmu,
Bagaimana perkembangan teknologi justru harus makin menjadikan kita dekat kepada Allah. Jangan kemudian dilupakan dengan teknologi. Jangan kemudian dilalaikan dengan teknologi. Yang ada tentu saja justru kita semakin dekat kepada Allah. Betapa perubahan-perubahan yang terjadi. Betapa perkembangan ilmu dan teknologi saat ini sejatinya merupakan bagian dari karunia Allah SWT. Yang tentu di dalamnya syarat dengan ujian agar kita makin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak terbuai dengan perubahan-perubahan yang justru makin menjauhkan kita dari Allah. Karena semakin jauh kita dari Allah tentu akan semakin jauh pula karunia. Bahkan limpahan pertolongan di dalam kehidupan kita. Begitu banyak hal yang tentu harus kita renungkan. Bagaimana akibat begitu kan, dampak dari perilaku persekutukan Allah. Yang tentu saja akan terlihat di dalam kehidupan. Bagaimana orang kemudian menjadi arogan, bagaimana orang kemudian menjadi sombong. Kemudian menumbuhkan kebencian kepada mereka-mereka yang hidup dalam ketaatan. Karena memang merasa terganggu begitu dengan ketaatan-ketaatan mereka. Dan tentu saja ini adalah bagian dari penyakit rohani. Setiap orang yang kemudian sudah terjebak ke dalam bentuk kemusyrikan, maka tentu dia akan mempertuhankan apa yang menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Ilmunya, hartanya, gitu kan, pangkat jabatannya, bahkan tentu popularitas di dalam kehidupannya. Seolah-olah dia merasa bahwa itu semua menjadi tujuan utama dari penyelesaian segala perkara dalam kehidupan. Padahal sungguhnya ini adalah tipuan setan begitu kan. Ini semua adalah wujukan setan yang akan menggelincirkan. Sehingga demikian bijak Luqmanul Hakim setelah mengajarkan kepada anaknya pentingnya syukur yang dibalut dengan ketaatan kepada Allah. Dengan langkah yang berikutnya untuk senantiasa menjaga tauhid sebagai pondasi. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sungguh yang persekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian langkah yang ketiga pendengar AC terkait dengan pendidikan Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah bagaimana menghadirkan kembali sosok kedua orang tua sebagai bagian dari kehidupan yang tentu akan menghadirkan kemuliaan dan keberkahan bagi seorang anak. Sehingga di ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Luqman ini kan. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dengarlah sih, ini pendidikan Luqmanul Hakim yang tentu saja syarat dengan makna. Dari apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada kita, Allah bimbing kepada kita, Allah arahkan kepada kita. Bagaimana mensikapi hadirnya Maha Guru dalam kehidupan, sehingga sana surga yang makin dekat dalam kehidupan. Yakni tatkala bakti, hormat dan santun kita kepada orang tua senantiasa menjadi bagian dari kilas balik perjalanan hidup dan kehidupan. Bagaimana Luqmanul Hakim mengajarkan lewat anak-anaknya untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Terlebih tentu kepada ibunya yang sudah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah lemah. Menyapihnya dalam 2 tahun. Sampai kemudian diungkapkan bagaimana hubungan bakti kepada orang tua itu sesungguhnya bergandengan setelah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ayat yang lain dinyatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan persekutukan Allah dengan perkara apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini tentu mengandung makna yang sangat penting bahwa sehebat apapun manusia dengan ketaatannya kepada Allah, manakala ia tidak hormat, tidak santun kepada orang tuanya, maka tentu dia belum dikatakan taat kepada Allah dalam makna yang sesungguhnya. Sehingga seorang anak jangan sampai jumawa, gitu ya, jangan sampai sombong, arogan. Ya.
ngengkrang begitu kan. Apalagi sampai kemudian memposisikan orang tuanya pada posisi yang rendah ketika dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari orang tuanya. Harus sadar diri begitu ya, bahwa sesungguhnya dia bisa hebat itu karena orang tuanya, dari apa yang diberikan oleh orang tuanya, perjuangan, pengorbanan, begitu kan, bela dan jasa yang luar biasa. Nah, kalau kemudian kita mencoba untuk berbuat kebaikan sebagai bentuk balas jasa, balas budi atas kebaikan kedua orang tua, maka tentu saja niscaya kita tidak akan mungkin bisa membalasnya. Sehingga kemudian tatkala manusia sudah tidak lagi memiliki kesantunan kepada orang tua, terlebih hal itu kemudian mengarah kepada kedurhakaan dengan mencacinya, dengan menghardiknya, dengan melemahkan atau merendahkan dirinya. Bahkan dengan kata-kata yang hanya kalimat cis saja, yang tatkala itu bisa mengganggu pikiran orang tua, bahkan tentu saja bisa menyinggung perasaan. Jangan sampai itu dilakukan. Sampai-sampai Allah juga memberikan kepada kita dengan ayat ini, ayat ke-14 di surah Luqman ini, agar kita juga kembali memahami, kembali menyadari bagaimana fungsi dan peran orang tua yang demikian luar biasa dalam kehidupan. Kalau bukan karena mereka, kita tidak akan mungkin seperti sekarang ini. Allah yarham. Semoga Allah senantiasa mengasihi mereka. Orang tua kita yang tentu saja sudah banyak berjuang, berkorban dengan segala hal di dalam kehidupan. Lebih tentu bagi mereka-mereka yang tatkala kita sebut namanya, tatkala kita bayangkan wajahnya, mereka sudah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kesan, tinggal kenangan-kenangan terindah dengan mereka. Bahkan kadang-kala kata orang, jangan berubah kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua kita. Bagaimana sering kita lupakan mereka. Di saat ketika kita sudah dewasa, di saat ketika kita sudah berhasil, tatkala orang tua kita sudah tidak ada, hanya timbul penyesalan dalam kehidupan kita. Maka tentu hal ini juga menjadi pembelajaran betapa berharganya posisi orang tua di dalam kehidupan kita. Terlebih dalam kehidupan ketika bentangan masa, kita juga melewati kehidupan sebagai orang tua. Banyak di antara kita yang kemudian merasakan ketidaknyamanan ketika anak-anak mereka memperlakukan dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Inilah bagian dari sunatullah, untuk memberikan pendidikan bagaimana orang tua di masa lalu juga seringkali terlukai hatinya, ya kan, diakibatkan karena ulah perbuatan anak-anaknya yang seringkali melukai hatinya. Sehingga kemudian Rasulullah SAW mengingatkan dan mengisyaratkan kembali kepada kita, kullu dzunubi akhirallahu ma yasha illa uququl walidain. Setiap dosa, setiap kejahatan, setiap kesalahan yang dilakukan manusia bisa saja ditangguhkan siksa dan azabnya, illa kecuali ketika melukai hati dan perasaan kedua orang tua. Tentu tidak akan ditangguhkan, akan dibuktikan di dunia. Paling tidak tentu kehidupan kita sebagai orang tua hari ini. Hadir di tengah-tengah anak-anak kita yang tidak selamanya anak-anak kita menyenangkan hati kita. Kadangkala menjengkelkan, kadangkala juga melakukan hal-hal yang membuat kita jadi makin tidak nyaman, begitu kan. Kadangkala tersakiti, terlukai. Di saat seperti itu ingat kembali kepada orang tua kita. Bisa jadi itu adalah sebagai bagian dari teguran dari Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kembali tentang apa yang dulu mungkin pernah dilakukan kepada kedua orang tuanya. Oleh karena ini juga menjadi sangat penting. Bagaimana bersyukur kepada Allah juga harus ditandai dengan bersyukur kepada orang tua. Kalau bersyukur kepada Allah ditandai dengan ibadah dan menghambakan diri kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan perkara apapun yang tidak selayaknya dan tidak semestinya persekutukan. Maka tentu bersyukur kepada orang tua adalah bagaimana menempatkan dan memposisikan mereka pada singgasana terhormat sebagai jalan surga yang makin dekat dalam kehidupan kita. Terlebih dengan ungkapan yang Allah sampaikan, bagaimana kita senantiasa diingatkan kembali, anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Syukurlah kepadaku, artinya kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Kita tentu akan berpulang pada Allah. Di saat itu tentu kita juga akan ditanya terkait dengan apa yang sudah kita perbuat kepada kedua orang tua kita. Sampai-sampai kemudian Al-Quran juga mengisyaratkan sekalipun kedua orang tua kita berbeda pandangan, berbeda keyakinan dengan kita, tetap ternyata kita harus mempergauli mereka dengan cara-cara yang ma'ruf. Dan ini yang kemudian diingatkan di dalam ayat ke-15 surah Luqman.
Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya maksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Wattabi' sabila man anaba ilai tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini menjadi pembelajaran kepada kita pendengar rasih. Bagaimana kita senantiasa harus mengikuti jalan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum. Kemudian kata Allah, hanya kepadaku tempat kembalimu. Dan tentu saja Allah SWT juga akan beritahukan kepada kita atas apa yang telah kita kerjakan. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi bagaimanapun perbedaan pandangan dengan kedua orang tua terkait juga dengan masalah keyakinan, apalagi tentu perbedaan agama gitu ya, tidak boleh menjadikan kita lantas menjadi durhaka kepada kedua orang tua. Yang tidak boleh diikuti itu adalah keyakinan orang tuanya. Artinya tidak boleh mencampur adukannya dengan perkara-perkara yang batil. Namun tetap tempatkan mereka sebagai orang yang layak untuk dipergauli dengan cara yang baik gitu ya, dihormati, disayangi begitu kan. Karena bagaimanapun hadirnya kita tentu saja karena wasilah mereka. Nah, ini sebagai bentuk akhlak yang mulia, ya, sebagai bentuk akhlak yang tentu saja harus senantiasa cermin di dalam kehidupan, yang tentu nanti akan menghadirkan kemuliaan bagi kehidupan kita, dan tentu orang tua juga makin sayang kepada kita dan tentu akan mengikuti apa yang menjadi bagian dari landasan keyakinan di dalam kehidupan kita. Nah, demikian juga halnya terkait dengan pendidikan dari Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ini mengajarkan terkait dengan perbuatan di dalam kehidupan yang harus nantiasa diwaspadai begitu kan. Nah, ini di ayat ke-16. Ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada satu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam satu batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Teliti. Ini mengajarkan kepada setiap anak dari apa yang diajarkan Luqmanul Hakim kepada anaknya untuk senantiasa mawas diri. Karena ketika ada satu perbuatan dari yang digambarkan seberat biji sawi, kemudian berada dalam batu atau di langit atau di bumi, insya Allah akan berikan balasan sekecil apapun. Nah, ini kehati-hatian untuk tidak melakukan hal-hal yang kemudian bisa menyerempet kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Selalu mawas diri dan berhati-hati. Demikian juga didikan yang berikut adalah bagaimana ketika Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya untuk senantiasa melaksanakan sholat, kemudian mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari segala bentuk kemungkaran. Karena ini adalah bagian dari perkara penting begitu. Nah, ini di ayat ke-17 ya di surah Luqman. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat, suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Laksanakan salat artinya menjaga pondasi kita untuk senantiasa berada pada nilai-nilai kemuliaan. Demikian juga membuat satu bagian dari nilai hidup yang bermanfaat, dari semangat untuk menjadi pionir kebaikan, berbuat kebaikan, ma'ruf,
kemudian mencegah manusia dari segala bentuk kemungkaran dan bersabar dalam menjalaninya. Kenapa? Karena ini adalah perkara penting dalam kehidupan. Tidak selamanya mereka yang kita ajak, tidak selamanya mereka yang kita seru bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Bahkan bisa jadi mereka menentang kita, bahkan kemudian membuli, bahkan benci kita. Namun bersabarlah, karena itulah perkara penting dari hal-hal yang tentu saja akan memberikan kepada kita kekuatan untuk terus melaksanakan ketaatan kepada Allah. Salat itu adalah pondasinya. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar adalah bagian dari keutamaan di dalam kehidupan. Demikian juga untuk tidak memalingkan muka dari kehidupan karena kesombongan. Entah itu dengan faktor harta, faktor jabatan, ataupun faktor-faktor yang lain yang kadang-kala menyeret manusia jadi arogan atau jumawa. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu malingkan wajah dari manusia karena sombong. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan mengangkat diri. Allah benci, Allah sangat murka kepada mereka-mereka yang sombong dan membanggakan diri. Karena tidak ada kelayakan bagi manusia untuk pelaku sombong. Hatta di hadapan manusia sekalipun, apalagi di hadapan Allah SWT. Dan terakhir tentu saja adalah bagaimana senantiasa kita melunakkan suara, menjaga hal-hal terkait dengan lisan kita agar tidak terjebak pada keburukan. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Memaknai kembali lisan kita untuk berkata-kata yang baik atau kata Nabi, diam. Sehingga ini yang kemudian diisyaratkan di dalam sabda Nabi. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi cermin iman kepada Allah dan yakin kepada hari kemudian, salah satu di antaranya ditandai ketika lisan senantiasa dijaga untuk hanya berkata kata yang baik atau diam. Kenapa? Karena perkataan itu sendiri bisa menjadi senjata yang mematikan, bisa muliakan tapi bisa menghinakan. Banyak orang yang salah dengan kata-kata, banyak orang yang salah dengan lisan, ujung-ujungnya hanya menimbulkan kebencian, bahkan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Maka jagalah lisan, jagalah hati, dan tentu hidup dalam ketaatan kepada Allah. Inilah bagian penting dari kehidupan yang tentu akan memuliakan hidup dan kehidupan kita. Dengan kasih, kita sudah berada di puncak acara kita Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipapat di surah Luqman di ayat ke-12 hingga ayat ke-19 ini makin memberikan pencerahan dalam kehidupan kita terkait dengan model pendidikan Luqmanul Hakim. Bagaimana ini menjadi syarat penting bahwa kemuliaan manusia sesungguhnya terletak pada nilai-nilai keimanan, dari nilai tauhid dan akhlak yang mulia. Dan Luqmanul Hakim telah memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana hidup dan kehidupan senantiasa berada dalam kemuliaan. Allah bimbing, Allah arahkan kita melewati pesannya dalam Al-Quran agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan kemuliaan dari apa yang kita baca, bahkan dari apa yang kita gerakan di dalam kehidupan. Saya pungkas, aqulu qouli hadza, astagfirullah li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.